warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novia Paradila Basmala IM 19032110001. Saya dari kelas TPAB. Di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu dan informasi dari hasil review artikel analisis SCP Tata Niaga Produk Agribisnis Bawang Merah. Jangan lupa disimak sampai akhir ya. Nah, di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada judul dan tujuan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada analisis struktur pasar, yang keempat ada analisis perilaku pasar, dan yang terakhir adalah analisis kinerja pasar. Yang pertama yaitu judul jurnal. Untuk jurnal 1 berjudul Pendekatan SCP pada Pengukuran Efisiensi Pemasaran Bawang Merah di Kabupaten Probolinggo. Jurnal 2 yaitu Analisis Sistem Pemasaran Komoditi Bawang Merah dengan Pendekatan SCP, Market Structure, Market Conduct, and Market Performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggaya Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Untuk tujuan dari kedua jurnal tersebut yaitu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengetahui struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Hanya saja daerah tempat penelitiannya yang berbeda. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian pada jurnal 1. Lokasi penelitian yaitu di Desa Balado, Kulon, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Penentuan lokasi dilakukan secara propulsif dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Tegal Siwalan, Desa Balado, Kulon merupakan sentra penghasil bawang merah. Yang kedua yaitu penentuan sampel. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana atau simple random sampling. Yang ketiga, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, ada analisis struktur pasar, meliputi komponen kebutuhan usaha tani, hambatan keluar masuk pasar, diferensiasi produk, aliran komoditas dari petani ke konsumen, elastisitas penawaran, konsentrasi penjual atau pembeli. Yang kedua, yaitu analisis rasio konsentrasi dengan indikator rasio konsentrasi penjual, yaitu rasio antara jumlah komoditas yang dibeli dengan jumlah yang diperdagangkan. Yang ketiga, yaitu analisis perilaku pasar, meliputi metode dan prinsip pembentukan harga, jenis kebijakan harga, promosi penjualan, persaingan harga dan non-harga antar petani, ada tidaknya kolusi dan pengendalian harga. Yang keempat yaitu analisis kinerja pasar yang meliputi biaya pemasaran, margin pemasaran, keuntungan pemasaran, share harga yang diterima petani, dan share biaya dan keuntungan pemasaran. Untuk metode penelitian jurnal 2 yaitu berlokasi di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggaya Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Waktu yaitu dari bulan Januari sampai Maret pada tahun 2018. Penentuan sampel yaitu menggunakan simple random sampling atau metode acak sederhana dari populasi. Metode pengambilan data menggunakan dua macam metode yaitu data primer dan data sekunder. Ketiga yaitu analisis data yang meliputi struktur pasar atau market share, analisis perilaku pasar, dan analisis kinerja pasar. Pada penjelasan selanjutnya yaitu mengenai analisis struktur pasar pada jurnal 1 yang meliputi konsentrasi pasar. Diketahui hasil perhitungan KR yaitu lebih besar dari 40%. Analisis IH menunjukkan hasil perhitungan yaitu 0,13 yang berarti bahwa struktur pasar bawang merah di Probolinggo bersifat pasar bersaing sempurna atau bisa disebut perfect competition market. Hasil analisis CR4 menunjukkan nilai sebesar 0,46 yang berarti bahwa pasar komoditas bawang merah bersifat oligopolistik. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan tadi yaitu kesimpulan yang diperoleh yaitu struktur pasar bawang merah di Probolinggo bergerak pada kuantum oligopoli dan mendekati pasar persaingan sempurna.
Berdasarkan jumlah pembelian dapat diungkapkan bahwa konsentrasi pasar pada saluran pertama dan kedua relatif lebih tinggi karena lebih dari 40% kuantitas komoditas bawang merah yang diperdagangkan di wilayah tersebut diserap oleh pedagang penebas yang bersentuhan langsung dengan petani. Lalu, penjelasan berikutnya itu mengenai saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang pertama yaitu dari petani ke pedagang penebas, lalu ke pedagang pengecer, kemudian ke konsumen lokal. Dan saluran kedua yaitu dari petani ke pedagang penebas, ke pedagang luar daerah, lalu ke konsumen luar daerah. Saluran ketiga yaitu dari petani ke pedagang pengumpul, lalu ke industri rumah tangga, lalu ke konsumen lokal. Saluran keempat dari petani ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen lokal. Nah, selanjutnya saluran kelima yaitu dari petani ke pedagang luar daerah, ke konsumen luar daerah. Saluran keenam yaitu dari petani ke pedagang besar, ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen lokal. Saluran ketujuh yaitu dari petani ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen lokal. Dan saluran ke-8 yaitu dari petani ke industri rumah tangga, lalu ke konsumen lokal. Lalu yang kedua yaitu struktur analisis pasar pada jurnal kedua. Konsentrasi pasar. Berdasarkan hasil analisis struktur pasar atau market structure, sistem pemasaran di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene menunjukkan bahwa jenis struktur pasar komoditi bawang merah menunjukkan pasar tidak bersaing sempurna oligosponi. Berdasarkan ciri-cirinya bahwa sistem pemasaran bawang merah di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, barang yang dijual adalah bahan mentah. Harga cenderung stabil dan penjualan lebih dapat berpindah ke pembeli lain. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis saluran pemasaran pada jurnal kedua. Ya, saluran pertama dari petani bawang merah Baruga 2 ke agroindustri UMKM Bina Sejahtera, lalu ke konsumen lokal bawang merah. Untuk saluran kedua yaitu dari petani bawang merah Baruga 2 ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang pengecer lokal, lalu ke konsumen lokal bawang merah. Untuk saluran yang ketiga yaitu dari petani bawang merah Baruga 2, lalu ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengecer luar daerah. Lalu yang terakhir, saluran terakhir yaitu saluran 4 yaitu dari petani bawang merah Baruga 2 ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang besar luar daerah. Selanjutnya yaitu mengenai analisis perilaku pasar pada jurnal pertama, yaitu yang bahas mengenai yang pertama analisis market conduct atau penentuan harga, yang kedua persaingan antar pedagang terjadi tidak terlalu kompetitif, yang ketiga pedagang bawang merah tidak melakukan aktivitas promosi secara langsung, dan petani mengenal para pedagang dari mulut ke mulut secara ilmiah. Analisis perilaku pasar pada jurnal kedua yaitu yang pertama bentuk pemasaran komoditas bawang merah yang dilakukan petani bawang merah dengan cara individu. Petani lebih memilih memasarkan bawang merahnya secara individu untuk mempermudah proses komunikasi dengan lembaga pemasaran dan juga untuk dapat mengurangi bentuk kesalahpahaman antara petani. Semua petani melakukan pasca panen, 7 petani yang melakukan olahan dan 38 petani yang tidak melakukan olahan. Nah, bentuk pasca panen yang dimaksud adalah untuk mengeringkan bawang merah agar tidak mudah busuk, dan olahannya itu berupa bawang goreng. Yang ketiga, petani melakukan diversifikasi. Diversifikasi yang dimaksud adalah membagi ukuran bawang merah berdasarkan beratnya. Dan yang keempat yaitu harga dan kualitas komoditas bawang merah ditentukan oleh para pedagang. Dan yang terakhir yaitu petani dan pedagang dapat melakukan pemasaran bawang merah secara bebas. Dalam artian petani dapat menjual ke pedagang mana saja dari hasil panen komoditasnya, dan sebaliknya para pedagang juga dapat membeli komoditas dari petani mana saja. Selanjutnya kita ada pada pokok pembahasan terakhir yaitu mengenai analisis kinerja pasar pada jurnal pertama.
yang meliputi daftar harga tertinggi yang terjadi pada pedagang antar pulau, pedagang kecil atau industri rumah tangga, dan pedagang besar. Jumlah pembelian tertinggi dilakukan oleh pedagang antar pulau, yaitu mencapai lebih dari 28 ton. Harga jual tertinggi oleh pedagang antar pulau mencapai kurang lebih Rp4.575 per kilogramnya. Margin harga tertinggi dinikmati oleh pedagang antar pulau, yakni mencapai lebih dari 1.000 per kilogramnya pada tingkat pengumpul dan penebas. Keuntungan tertinggi dicapai pada pedagang pengumpul yang hampir mencapai Rp700 per kilogramnya. Pada saluran pemasaran pertama, keempat, keenam, dan ketujuh, share harga yang diterima petani mencapai tingkat tertinggi. Dan untuk analisis kinerja pasar pada jurnal kedua, diketahui biaya pemasaran saluran pertama yaitu sebesar Rp1.000, keuntungannya sebesar Rp13.500 dan margin pemasarannya sebesar Rp14.500. Dan biaya pemasaran saluran kedua yaitu diketahui Rp1.000, untuk keuntungannya sebesar Rp6.506 dan margin pemasarannya yaitu sebesar Rp7.506. Nah, di biaya pemasaran saluran ketiga yaitu sebesar Rp1.000, keuntungannya sebesar Rp3.506 dan margin pemasarannya sebesar Rp4.506. Dan untuk biaya pemasaran saluran 4 yaitu sebesar Rp1.000, keuntungannya yaitu sebesar Rp3.506 dan margin pemasarannya sebesar Rp4.506. Dan untuk nilai rata-rata margin pemasarannya yaitu sebesar Rp7.755. Cukup sekian dari hasil review jurnal kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua yang belum mengetahui, dan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk bisa menonton video saya kali ini dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Jangan lupa ikuti saya dan tetap tonton video saya untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.